Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya, tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Ini adalah video ketiga yang saya buat. Video yang pertama saya buat waktu itu membahas tentang cara membahas sosiologi secara umum. Lalu video yang kedua adalah tentang membahas persentase menyontek di sekolah Indonesia tercapai sebesar 78%. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang sekiranya masih atau sedang apa ya bahasanya ya, sedang ada dan sedang merajalela di sebagian masyarakat gitu. Yaitu apa? Yaitu penggunaan AI atau artificial intelligence. Adapun saya membahas tentang hal ini karena hal ini menarik untuk dibahas ya, dan juga banyak pendapat-pendapat pro dan kontra yang nggak henti-henti gitu untuk membahas hal ini gitu. Nah, saya akan memberikan satu video yang mana ini sebagai contoh aja ya, penggunaan AI di masa sekarang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Nah, karena tadi sudah saya tampilkan video, salah satu video yang dibuat menggunakan AI, kita akan membahas lebih dalam gitu. Namun sebelum membahas lebih dalam, tentu kita perlu mengerti apa artinya AI gitu. AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence, yang mana itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pencarian informasi itu dapat dirancang dari sistem gitu. Nah, AI juga memiliki beberapa jenis, kayak misal ada AI lemah yang dirancang untuk tugas spesifik seperti chatbot. Biasanya kan kalau kita cari informasi atau berita bisa googling ya, bisa nyari gitu di Google. Cuma AI juga bisa menawarkan hal tersebut gitu, yang mana jawabannya lebih banyak dan lebih bisa langsung terjawab gitu. Karena terkadang kalau nyari di Google belum tentu jawabannya langsung ada, dan banyak jawaban yang istilahnya kita perlukan lah gitu. Terus juga ada AI yang kuat, yaitu AI yang bisa membuat beberapa produk yang biasanya dibuat manusia itu lama gitu. Tapi kalau pakai AI ini langsung cepat, kayak misalnya video tadi. Nah, kita ada beberapa contoh juga penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misal kita sering menggunakan asisten virtual seperti Google dalam kayak mencari cuaca, mencari informasi, terus juga ngelihat jam, terus juga mungkin di Apple namanya Siri gitu. Dan itu tuh membantu kita dalam eh, apa ya, menjalankan beberapa tugas gitu. Terus ada platform seperti Netflix dan Amazon yang menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan film dan produk berdasarkan preferensi kita. Jadi merekomendasikan itu sesuai dengan apa yang kita cari dan kita biasanya butuhkan gitu. Terus juga ada di transportasi, itu mobil otonom, mobil Tesla ya, yang itu mobilnya bisa nyetir sendiri, jadi nggak perlu ada manusianya. Cuma ya emang tetap perlu di pecat-pecat manusianya sih, tapi mobil itu bisa jalan sendiri gitu. Terus juga dalam kesehatan juga AI dapat membantu mendiagnosis penyakit lebih akurat. Terus juga di bidang pendidikan, AI digunakan untuk personalisasi pengalaman belajar. Nah, dengan disebutkan beberapa contoh tadi, tentu nggak semuanya bisa menerima hal itu secara baik gitu. Yang mana pasti ada manfaat, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dapat kita dapatkan dari AI tentu adalah efisiensi segalanya gitu ya, efisiensi waktu, budget, segala macam gitu. Karena biasanya kalau kita eh, misal pertama mencari informasi, biasanya kan di Google. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Google kadang informasinya nggak lengkap atau bahkan nggak ada gitu. Dan kalau di AI itu bisa lebih lengkap gitu, dan langsung ada jawabannya berdasarkan data dari sistem cari gitu.
Terus juga AI ini mengefisiensikan dana. Seperti misal yang tadi saya contohkan adalah pembuatan gambar dan pembuatan video. Biasanya kan kalau membuat hal-hal begitu terkadang harganya mahal untuk membayar animator atau seorang pelukis gitu ya. Cuma kalau menggunakan AI ada yang gratis tapi ada juga yang berbayar tapi tidak semahal membayar manusia gitu. Terus juga ya dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan analisis data yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Ini nyambung kayak pencari informasi di Google tadi ya. Jadi data di AI itu bisa dicari lebih banyak dan lebih konkret gitu. Tapi walaupun lebih konkret, belum tentu datanya 100% benar. Jadi perlu kita kurasi juga lah gitu. Nah, dengan adanya dampak positif, pasti juga ada dampak negatif gitu. Kayak misal tadi contoh yang saya sebutkan adalah mencari informasi. Lagi-lagi mencari informasi ini juga bisa diakali gitu. Karena banyak siswa ataupun mahasiswa yang mencari jawaban dari tugas tuh lewat AI gitu. Dan ini menimbulkan ketergantungan. Udah mah nyontek, nyontek di AI lagi. Jadi pasti makin males lah mereka dalam belajar gitu. Karena ya waktu nggak ada AI aja nyontek, apalagi dengan ada bantuan AI gitu. Jadi lebih apa ya, lebih terdorong untuk malas gitu. Terus juga ada beberapa hal yang negatifnya AI itu misal contoh yang waktu itu tren ya itu ada gambar Ghibli ya kayak foto kita diedit seakan-akan mirip animasi Ghibli gitu. Nah itu menimbulkan banyak perdebatan bahkan dari pembuat dari animasi Ghibli itu sendiri karena itu bisa dilaporkan dalam hukum apa ya copyright gitu hak cipta karena karena AI ini ngambil apa ya istilahnya ya, sampel dari gambar Ghibli ini tuh tanpa izin gitu. Jadi istilahnya bisa merugikan yang punya animasinya itu sendiri gitu. Nah, AI juga berdampak negatif ke beberapa pekerja gitu. Kalau tadi animator, pelukis juga bisa karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal ini juga bisa membuat gambar dalam sepersekian detik. Jadi misal kita ngetik eh, tolong gambarkan bumi bulat, langsung ada. Kita ngetik gambarkan manusia duduk, pasti langsung ada gitu. Jadi tentu menurut saya pribadi dengan melihat contoh yang ada, malah banyakkan orang yang kontra gitu. Lebih banyak orang yang merasakan dampak negatifnya daripada hal positifnya gitu. Tapi lagi-lagi menurut saya karena zaman akan makin berkembang dan teknologi juga makin menyeramkan ya. Jadi mau tidak mau kita akan harus menyesuaikan diri dengan AI gitu. Tapi lagi-lagi kita juga harus mengontrol diri agar tidak memakai AI secara berlebihan gitu. Jadi dampak negatifnya bisa kita kurangi walaupun tidak tidak dihilangkan ya karena memang ya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya gitu tapi setidaknya hal negatif seperti tadi ketergantungan terus juga kesalahan informasi dan lain-lain lah itu bisa kita kurangi gitu yang mana contohnya seperti video yang tadi saya tampilkan itu sebenarnya adalah video yang dibuat oleh pemerintah di negara kita gitu yang mana itu iklan presiden kita dan itu tuh menimbulkan banyak apa ya banyak kecaman gitu karena SDM kita di negara ini tuh sebenarnya banyak yang bisa membuat animasi itu lebih baik dan lebih apa ya lebih terstruktur lah gitu. Tapi ya lagi-lagi karena pemerintah kita melakukan efisiensi waktu dan dana mungkin ya. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan AI gitu yang mana itu menurut saya juga agak menyia-nyiakan SDM yang ada gitu padahal bisa lebih bagus menggunakan SDM karena mereka belajar dari nol, belajar dari ilmu yang sudah benar-benar ditekuni gitu. Jadi kalau misalkan memakai AI menurut saya agaknya sangat disayangkan sekali ya gitu. Nah, sampailah kita pada akhir video ini yang mana sebenarnya saya sendiri bingung bagaimana menutup video ini gitu. Karena pembahasan yang tadi saya bahas benar-benar terlalu kemana-mana ya, padahal cuma bahas AI doang. Tapi intinya seiring berkembangnya zaman kita harus tetap menyesuaikan diri gitu jadi kita nggak bisa menghindari AI banget karena eh, gimana pun cara kita
menghindari AI, kita pasti akan membutuhkannya di beberapa momen gitu. Jadi intinya bagaimana kita mengontrol diri aja untuk dalam penggunaan AI ini gitu, dan jangan sampai penggunaan AI ini malah makin merajalela negatifnya gitu. Kita pakai untuk hal-hal positif aja gitu. Ya kurang lebih begitulah hal yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan fenomena AI ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.